maka kita harus punya karakter-karakter ini. Saya kasih tahu ya, semua yang punya karakter seperti ini, hidupnya berkelimpahan. Lahir batin. Saya sudah saksikan. Quran tidak ada perintah untuk meminta, yang ada perintah untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bersyukur saja. Maka bersyukur ada 3. Bersyukur terhadap yang sudah, yang sedang, dan yang akan. Rasakan yang akan terjadi seakan-akan sudah terjadi. Itu syukur, itu melampaui segala doa. Itu akan jadi kenyataan. Yang kita minta dari Allah tuh hartanya, rezekinya, semua yang bersifat materi. Gak pernah minta Allah nih. Itulah perbedaan doa Kurawa dan Pandawa. Karena ada yang sama guru itu khidmatnya kalau lagi butuh. Gitu. Kalau tidak lagi butuh mah boro-boro ingat kan gitu. Nah, memang nasib para guru spiritual tuh kasihan. Biasanya baru diingat oleh muridnya kalau ada masalah. Kalau ada masalah biasanya dilupakan. Itu. Nah, cerita ini kan sebetulnya faktual. Nah, saya ingin mengangkat cerita Quran itu bukan sekedar cerita, tetapi faktualnya gimana gitu. Ngerti maksud saya? Nah, sekarang ya, dalam konteks kekinian sekarang, orang mau jadi pemimpin, dalam konteks lahiriah ya, kan harus banyak uang. Orang yang punya kejujuran, punya ide, punya gagasan, ingin mengubah keadaan, tapi kalau tidak punya uang, mungkin agak sulit ya dalam konteks kekinian. Nah, ini diceritakan loh di Quran surat Al-Baqarah ini. Jadi dia itu menyangkal kehadiran Talut untuk menjadi raja dengan mengatakan, ya, bisa di luar dulu. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi penguasa katanya. Sementara yang memegang kekayaan paling banyak itu adalah saya gitu. Nah, kemudian di ayat selanjutnya ya, kemudian nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Jadi ternyata untuk menjadi raja itu 2 kata Allah. Harus punya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Di sini dikatakan ya fil ilmi wal jismi. Di sini dikatakan ya. Nah, fil ilmi wal jismi. Jadi harus punya tubuh yang perkasa juga ilmu yang luas. Awas ya, jangan cuma tubuh aja. Makanya karakter Pandawa 5 itu bukan karakter sendiri-sendiri. Itu sebetulnya 5 karakter yang dibutuhkan minimal harus ada pada diri kita supaya kita jadi penguasa bagi diri kita sendiri. Nah, dari 5 karakter itu kita harus punya karakter Yudhistira. Yudhistira itu kerjanya naik gunung. Makanya dia adalah orang pertama yang menaklukkan gunung Himalaya. Makanya cerita gunung di Quran kan banyak sekali. Nabi Musa ingin bertemu Tuhan, kan gitu. Betul nggak? Malah Tuhan bertajali di gunung, kan gitu. Cerita tentang takwa, Allah mengatakan, ya, aku akan menunjukkan diriku di gunung. Nah, gunung ini selama ini, ya, secara simbolisasi tidak banyak dipahami. Bahwa gunung itu adalah puncak tertinggi, kan? Sebetulnya gunung itu mewakili kesadaran. Makanya kalau orang naik gunung, biasanya di puncak gunung dia melihat pemandangan yang luas. Jadi gunung itu adalah simbolisasi dari orang yang sudah luas sudut pandangnya. Kira-kira Bapak Ibu termasuk gunung apa? Tidak. Coba, kalau ngelihat pemandangan di dasar gunung, beda. Begitu naik ke gunung, pemandangannya jadi indah. Selalu melihat yang indah itu harus dari ketinggian.
Makanya orang yang ilmunya luas, kebijaksanaannya luas, kesabarnya luas, dia itu melihat sesuatu itu luas. Tidak gampang menghakimi, tidak gampang menilai, tidak terjebak benar salah, baik buruk. Itu beda dengan orang yang melihat sesuatu di dasar. Makanya kalau masih di dasar, buru-buru naik gunung. Makanya perintah naik gunung itu ada di Quran. Aku tunjukkan kepadamu 2 jalan, tapi kamu jangan memilih kedua-duanya. Cobalah jalan mendaki. Gitu kata Allah di Quran. Jadi kalau mendaki kan gak mungkin ke mana-mana, kecuali ke gunung. Nah ini makin kelihatan ya hubungannya. Mendaki itu pasti ke gunung. Memang untuk mendapatkan hadiah hawa sejuk, pemandangan yang indah itu harus ngos-ngosan dulu. Betul nggak? Iya, harus mampu melepaskan ransel-ransel yang memberatkan dulu, ya kan? Kalau ranselnya bawaannya terlalu banyak, naik gunung menjadi merepotkan. Itu sebetulnya yang menyebabkan kita sulit naik tingkat belajar spiritual. Ranselnya terlalu banyak. Melekat ke sini, melekat ke situ, ya sudah. Akibatnya naik sedikit, jatuh. Nah naiknya 1 meter, jatuhnya bisa 3-4 meter. Karena apa? Hukum alam mengatakan, ya, gunung yang tinggi pasti jurangnya dalam. Jadi jangan coba-coba ingin naik gunung yang tinggi, kalau tidak siap jatuh ke jurang yang dalam. Nah kalian tuh suka aneh, pengen naik gunung yang tinggi tapi tidak siap jatuh ke lubang yang dalam. Padahal hukum alam tidak ada gunung yang tinggi jurangnya semua gunung yang tinggi pasti jurangnya dalam. Kita tuh suka begitu ya, pengen untung besar tapi nggak mau rugi besar. Nah, pengennya untung besar terus ruginya sekecil-kecilnya, korupsi jadinya. Lanjut ya, paham ya? Nah, ini saya beberkan rahasianya supaya mengerti. Ini cerita tentang diri kita ya. Makanya cerita tentang gunung menjadi sangat mengasihkan. Sampai ketika Nabi Musa ingin bertemu Tuhan, Tuhan bilang, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabal." Tuh, makanya jangan heran kalau orang pergi umroh, pergi haji, ziarahnya di sana semua ke gunung. Tapi berapa banyak yang ngerti kenapa ziarahnya ke gunung? Coba ke Jabal Uhud, ke Jabal Rahmah, ke Jabal Nur, ke Jabal Sur, semua ziarahnya ke gunung. Padahal di Indonesia kalau ziarah semua ke kuburan. Tapi banyak yang nggak ngerti kenapa di sana pada saat haji dan umroh kok ziarahnya ke gunung. Nah itu simbolisasi. Artinya perjalanan haji itu perjalanan spiritual. Spiritual itu harus mendaki ke gunung. Makanya ciri orang yang sudah luas pengetahuannya, dia melihat sesuatu dari atas gunung. Melihat sesuatunya sejuk, karena di atas gunung tuh sejuk. Ya, ada yang tanya sama saya mahasiswa, "Pak, kenapa puncak gunung itu lebih dekat ke matahari, tetapi malah di puncak gunung lebih sejuk daripada di bawah?" Gitu, ya. Nanti cari jawabannya sendiri. Belajar, ya. Jadi itu namanya discovery learning, ya. Jadi kalau ada fenomena begitu tuh mikir, biar keterampilan berpikir kita naik. Makanya kalau ingin menjadi Tolut, supaya kuat bisa mengalahkan Jalut, kita harus punya 5 karakter tadi. Karakter Yudhistira. Yudhistira senangnya naik ke gunung. Harus sering naik gunung. Artinya naikkan kesadaran, naikkan level emosi, naikkan level energi, sehingga melihat sesuatu dari satu sudut pandang yang lebih luas. Nah oleh karena itu maka ada karakter yang kedua, Bima. Bima ini selalu disimbolkan dengan karakter yang berfisik kuat. Gitu. Jadi fisik kita harus kuat, karena ini kendaraan dari Allah. Harus berani. Karena syarat untuk bisa menemukan kebebasan adalah keberanian. Yang ketiga harus punya karakter Arjuna. Arjuna itu
disimbolkan sebagai karakter yang intelektualitas. Pengetahuannya tinggi. Jadi jangan a priori terhadap pengetahuan-pengetahuan alam. Sains itu ada biologi, ada kimia, ada fisika. Makanya sains digabungkan dengan matematika. Matematika itu sekarang sudah menjadi alat, tools. Dan untuk belajar sains, toolsnya itu ada 3. 1, komputasi, harus menguasai IT. Karena persoalan sains tidak bisa dipecahkan secara manual. Yang kedua, harus menguasai matematika. Yang ketiga, harus menguasai elektronika. Makanya tidak boleh gaptek. Ya. Kita harus mengikuti ya karakter zaman. Sing bisa ngajamanan. Saur sepuh. Yang keempat, harus ada karakter nakula. Bijaksana. Yang kelima, harus ada karakter sadewa, sabar. Nah, itulah yang disebut dengan tentara Tolut. Karena selama ini kalau di Quran ada kata-kata tentara, yang kita pikirkan itu adalah serdadu, pakai baju seragam. Bukan. Yang dimaksud tentara itu adalah itu tentaranya. Kira-kira minimal 5 tentara itu sudah dimiliki belum? Kesadaran yang tinggi, fisik yang kuat, intelektualitas, sarakola henteu ya teh. Sakola tapi niron. Nah, iya masalah. Nu kitu malah hayang bisa, hayang lulus. Jadi sekolah itu ada 2 dimensi. Ada yang pengen lulus, ada yang pengen bisa. Yang pengen lulus akan lulus, tapi itu bisa nanaon. Tapi yang pengen bisa pasti punya yang namanya kompetensi. Nah, 3 kompetensi yang dimiliki hasil sekolahan. 1, kompetensi kognitif. Bahkan sampai pada metakognitif. Yang kedua, kompetensi afektif. Sikapnya itu berubah. Yang ketiga, kompetensi psikomotorik. Nah, bahkan kompetensi psikomotorik aja tidak cukup. Harus ada yang namanya keterampilan berpikir. Itulah yang bisa menyelesaikan masalah. Karena hidup itu adalah menyelesaikan masalah. Jadi 5 karakter itu harus dimiliki oleh kita. Nah, baru Talut akan menjadi raja di sini. Akan menjadi raja. Jadi untuk menjadi raja itu ya, kompetensi minimalnya menurut Al-Qur'an 2. 1, ilmu yang luas. 2, tubuh fisik yang sehat. Nah, tubuh fisik tidak sehat, ilmu tidak luas, tiba-tiba jadi penguasa. Nah, ini sangat berbahaya. Kira-kira tertangkap? Udah ngerti sekarang Talut? Oke. Sekarang lanjut dulu. Nanti ada cerita lagi lebih dasar lagi. Jadi sifat-sifat Talut yang digambarkan dalam Al-Quran itu yang saya pahami persis seperti karakter Pandawa. Hebat ya, kebenaran tuh universal. Yang lebih hebat lagi tuh yang nulis cerita Mahabharata. Kok bisa gitu ya. Padahal beda keyakinan. Tetapi ternyata Tuhan yang sama kalau mau memberi kepada siapapun tidak melihat apa keyakinannya. Yang penting siapapun yang menyediakan ruang kosong, maka ilmu akan ditumpahkan kepadanya. Nah, kita coba ya ke belakang ya. Masih ingat ya, Pandawa itu kan yang Pandawa 5. Kan sebetulnya ayahnya Pandu. Ibunya itu ada 2. Karena kalau Yudhistira, Bima, dan Arjuna itu dari satu ibu. Namanya Dewi Kunti. Tetapi kalau Nakula dan Sadewa itu dari ibu yang lain. Itu adalah dari Dewi Madri. Ini yang jarang diungkap. Dan banyak yang tahu ya 5 itu dari satu ibu. Padahal 1 ayah 2 ibu. Nah beda. Kalau ayahnya Kurawa disimbolkan sebagai seseorang yang
buta. Dan selama ini kalau melihat buta itu langsung buta mata lahir. Padahal itu karakter. Itu adalah cerminan dari buta. Makanya kalau buta berarti masih tercover. Masih ada tutup. Nah, orang yang buta penglihatan kalbunya kan disebut orang yang masih tertutup. Nah, makanya sangat masuk akal. Kalau yang masih tertutup penglihatan kalbunya, pasti sahabatannya dengan Jalut. Karena dia masih menuhankan togut. Dan togut itu adalah persepsi tentang Tuhan. Nah, Tuhan itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, tidak bisa didefinisikan karena dia tanpa batas. Tetapi bagi orang yang tahu, dia bisa dirasakan kehadirannya. Bahkan dia bukan lagi maha goib, tapi dia maha nyata, senyata-nyatanya. Nah, sekarang kita baca dulu ini ya. Jadi dari cerita itu kan kita bisa dapat tangkap. Ayah dan ibunya Pandawa itu tidak buta. Tapi ayah dan ibunya Kurawa buta. Bisa menangkap ya mananya? Jadi ternyata kebutaan hanya akan terus-menerus mewariskan kebutaan. Maka di Quran surat An-Nur, di Quran surat At-Tur tuh ayat 21, barang siapa yang hari ini beriman, maka anak cucunya akan mengikuti dia dalam keadaan iman. Akan diekori. Makanya iman itu harus beneran. Jangan iman-imanan. Harus diawali dengan iman yang sungguhan. Supaya anak cucu kita mengikuti kita dengan iman yang sungguhan. Oke, lanjut dulu ya. Oke. Jadi untuk menjadikan diri kita ini dikuasai Talut, ya, saya ingat ya ceramahnya Krishna sama Arjuna. Waktu Arjuna saat itu ragu mau berperang. Jadi sampai Arjuna itu karena intelektualitasnya tinggi, pintar berbicara, seakan-akan yang dibicarakannya benar. Wahai Krishna guruku, haruskah aku membunuh kakek-kakekku? Oh itu. Di sana ada kakekku Bisma, di sana ada kakekku Dorna, gitu. Padahal sudah diajarkan oleh Krishna, ini bukan perang saudara. Ini adalah perang menegakkan kebenaran. Tetapi Arjuna sedang berlindung di balik intelektualitasnya. Padahal sebetulnya yang tertangkap oleh Krishna, Arjuna sedang takut dengan kehidupan sekaligus takut menghadapi kematian. Waktu Arjuna mengatakan, haruskah aku membunuh kakek-kakekku? Sebenarnya Arjuna sedang takut mati. Tidak siap untuk menegakkan kebenaran. Ya, kayak kita lah. Kadang-kadang suka ragu kan. Ada sedikit masalah udah oleng. Gitu. Udah gitu ngajak orang lain lagi. Nah itu masalahnya. Itu jadi provokator itu. Makanya saya ingat ya. Waktu pihak Kurawa dan pihak Pandawa itu datang ke rumahnya Krishna. Dalam cerita Mahabharata, didapatinya Krishna itu sedang tidur. Yang datang pertama kali itu adalah Kurawa. Biasa. Simbolisasi dari orang serakah itu datang pun ingin yang paling duluan. Parkirnya ingin di tempat yang terhormat. Jika perlu pakai nguing-nguing lah. Tidak siap dengan hambatan. Ada hambatan sedikit marah. Kurawa itu. Dan ketika masuk di rumahnya Krishna, Krishna sedang tidur. Lalu si Kurawa ini tidurnya di mana coba? Duduknya di mana? Di kepalanya, di belakang kepalanya Krishna. Itu duduk yang paling bodoh. Tetapi dia pikir semakin dekat semakin bagus. Padahal kalau Krishna bangun nggak kelihatan.
Makanya yang datang belakangan itu pihak Pandawa. Dan Pandawa itu duduk tepat di kakinya Krishna. Itu duduk yang cerdas. Karena kalau Krishna bangun, yang pertama akan disapa pasti yang kelihatan. Tapi dalam episode Mahabharata itu betul-betul luar biasa. Jadi Krishna bangun. Saat bangun Krishna, yang disapa pertama kali adalah Pandawa. Tapi yang menjawab Kurawa. Kurawa itu begitu ya, nggak ditanya aja menjawab. Begitu datang ke arisan, ini mobil saya 5, rumah saya 10, anak saya di sini. Cerita semua, dasar Kurawa. Tuh ditanya, ada di sini juga. Jadi kalau nggak ditanya, ngejawab aja itu Kurawa itu. Jadi ceritanya sudah begitu ditanya, yang jawab adalah Kurawa. Ada kamu, gitu. Akhirnya silahkan, kalian mau perlu apa sama aku? Nah, ini ada kaitan dengan ayat yang tadi. Karena tadi kan yang dipermasalahkan itu bagaimana Tolut bisa menjadi penguasa sementara dia tidak punya apa-apa. Kan gitu. Karena dia masih mempermasalahkan tentang harta. Makanya saat ditanya oleh Krishna, apa kebutuhan kalian? Yang pertama menjawab, sudah pasti Kurawa. Langsung cerita. Guru, saya datang ke sini tidak mau merepotkan guru. Basa-basi. Perlu udah jelas mau merepotkan. Datang saja udah merepotkan, betul nggak? Itu dasar Kurawa, banyak basa-basinya. Ya, udah datang ke rumah orang ngerepotin, masih bilang saya datang ke sini bukan mau merepotkan. Kalau orang jadi repot, apalagi nggak janjian. Lalu apa yang dikatakan oleh Kurawa? Guru jangan repot-repot. Kami akan berperang dengan adik kami. Yang kami butuhkan cuma satu, tentara dan senjata. Materi, tentara dan senjata. Dan jika perlu, semua tentara dan senjata yang guru punya. Karena kan Krishna ini seorang raja, punya pasukan. Serahkan sama kami semuanya. Dia pikir kalau diserahkan tentara dan senjata, dia akan menang. Terus adiknya yang pihak Pandawa, kata Krishna, semua senjata dan tentara sudah diambil oleh kakakmu. Gak ada yang tersisa cuma aku. Apa kata Pandawa? Justru yang kami butuhkan adalah guru. Menjadi sais di kereta kudaku. Cerdas? Cerdas. Kurawa itu minta senjata dan tentaranya. Bukan minta yang punyanya. Sedangkan Pandawa minta yang punya senjata dan tentara. Bagaimana tentara bisa nembak Krishna yang punyanya? Betul nggak? Nah, kebodohan ini diilustrasikan dalam cerita sastra yang sangat dalam. Kalau kalian bacanya dalam. Kalau bacanya sambil tiduran, apalagi sambil ngomongin orang, nggak mungkin kalian bisa nangkap ini. Itulah yang kita lakukan. Yang kita minta dari Allah tuh hartanya, rezekinya, semua yang bersifat materi. Gak pernah minta Allahnya. Itulah perbedaan doa Kurawa dan Pandawa. Kalau Kurawa berdoa, ya Allah, berikanlah rumah, mobil, kekuasaan. Jika perlu saya jangan sampai turun. Berikan umur 1000 tahun lagi. Betul? Yang suka doanya begitu, itu Kurawa. Kalau Pandawa itu doanya sederhana. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Cukuplah engkau bagiku ya Allah.
Ya rada panjang sedikit. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rada panjang sedikit. Beda. Jadi karakter doanya aja sudah beda. Kalian kalau doa ngikutin Kurawa atau Pandawa? Nah itu. Sekarang harus ngikutin Pandawa. Karena sudah jelas ya. Yang meminta berarti belum merasa diberi. Makanya di Quran tidak ada perintah untuk meminta, yang ada perintah untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bersyukur saja. Maka bersyukur ada 3. Bersyukur terhadap yang sudah, yang sedang, dan yang akan. Rasakan yang akan terjadi seakan-akan sudah terjadi. Itu syukur, itu melampaui segala doa. Itu akan jadi kenyataan. Kalau sakit, pikirkan aja sehat. Rasakan seakan-akan sehat sudah jadi milik kita. Pasti sehat. Nah, jadi Pandawa ini leading. 1 step di atas Kurawa. Mungkin bisa beberapa step. Nah, jadi 5 karakter yang dimiliki oleh Pandawa. Pengetahuan, cinta, keadilan, pengabdian, kesabaran. Itu yang selalu diceramahkan oleh Krishna kepada Arjuna. Kalau kamu ingin tahu kebenaran, kamu harus tahu dulu 5 dasar kebenaran. 1 pengetahuan, 2 cinta, 3 keadilan, 4 pengabdian, 5 kesabaran. Ternyata 5 pengetahuan dasar ini adalah karakter dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Hebat ya. Jadi 5 ini adalah karakter spiritual, karakter intelektual, karakter kekuatan fisik, kebijaksanaan, dan kesabaran. Ternyata saya coba cari referensi. Apa sih watak Yudhistira yang paling dominan? 1, penyabar. 2, mengutamakan persatuan. 3, bijaksana. 4, jujur. 5, adil. 6, percaya diri. 7, tidak suka memiliki musuh. 8, cinta perdamaian. Bagaimana? Tidak berkuasa Tolut di sini kalau memiliki karakter itu. Apa karakter Bima? Patuh, setia, jujur, tabah, kuat, teguh, gagah berani. Karakter Arjuna, pandai, cerdik, teliti, pendiam, lembut, sopan, berani. Makanya keahlian yang paling luar biasa di Arjuna adalah memanah. Nah, kalau kita cerita memanah, langsung ambil panah, memanah. Ya, bukan itu. Memanah itu bahasa leluhur kitanya, panon poe disasate. Buboy bulan sangrai bentang, panon poe disasate. Arinya teh, apaan yang ditusuk teh tengahnya. Makanya kalau kita masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam pusat diri kita, diam di situ. Itu maksudnya memanah. Bukan kalau olahraganya memanah masuk surga. Olahraganya naik kuda masuk surga. Itu kan gak ngerti hakikatnya. Emang main bola gak masuk surga gitu? Volleyball gak masuk surga? Betul? Ya, yang namanya olahraga semua juga baik. Masa olahraga tertentu aja yang masuk surga, orang lain enggak? Itu ada makna spiritualnya yang harus diterjemahkan. Naik kuda, apa maksudnya? Kuda itu lambang dari diri kita. Kuasai dirimu. Kendalikan dirimu, itu kudamu. Karakter Nakula, jujur, setia, taat, paham tentang balas budi. Tahu cara balas budi. Tahu diri itu. Lambang dari Nakula. Memiliki sikap positif. Ini referensi. Yang saya baca referensi ya. Tapi ini kan bagus. Apa karakter Sadewa? Rajin, bijaksana, jujur, setia, taat. Dan mengerti tentang perbuatan balas budi juga.
Kira-kira karakter-karakter ini sudah kita miliki? Ya, sudah, tapi masih proses. On the way. Bagus sudah memulai itu, daripada belum tidak memulai sama sekali. Jadi ternyata supaya tubuh kita dikuasai tolut, maka kita harus punya karakter-karakter ini. Saya kasih tahu ya, semua yang punya karakter seperti ini, hidupnya berkelimpahan. Lahir batin. Saya sudah saksikan. Nah, nanti kita lihat ya, karakter yang sebaliknya. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 248 ada kata-kata tabut. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabut fihi sakinata. Ternyata di dalam tabut itu ada sakinah. Nah, ini kan harus diungkap rahasianya. Dalam footnote terjemahan Al-Quran, kebanyakan tabut itu adalah peti tempat menyimpan Taurat. Padahal dalam Al-Quran, ayatiyakumut tabut fihi sakinah. Jadi di dalam tabut itu ada sakinah. Apa sih sakinah itu? Ternyata sakinah ini mirabbikum. Sakinah ini adalah pemberian dari Tuhan.